Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hoeri, nomor induk mahasiswa 0526 Izin menjawab pertanyaan yang Ibu berikan. Nomor 1, dalam logika dan filsafat, term adalah satuan dasar dari suatu proporsi yang merujuk pada konsep objek atau ide tertentu. Term terbagi menjadi berbagai jenis berdasarkan karakteristik dan penggunaannya. Berikut adalah dua macam term beserta penjelasan dan contohnya. 1. Term umum atau general term. Penjelasan. Term umum merujuk pada sekelompok objek atau individu yang memiliki sifat atau ciri yang sama. Term ini tidak menunjuk satu entitas spesifik tetapi mencakup banyak individu, contoh manusia, hewan, buku. Kata manusia mencakup semua orang, bukan hanya satu individu tertentu. 2. Term khusus atau partikular singular term. Penjelasan. Term khusus menunjuk pada satu individu atau objek secara fisik, biasanya berupa nama orang, tempat, atau benda tertentu. Yang kedua, jelaskan dan berikan contoh sesat pikir logika falakasi. Bagaimana agar terhindar dari logika falakasi? Sesat pikir logika falakasi adalah kesalahan dalam penalaran dan argumen yang tampak logis di permukaan, tetapi sebenarnya cacat secara logika. Falakasi dan menyesatkan dan sering digunakan dalam debat, retorika, atau diskusi untuk mempengaruhi pendapat orang tanpa landasan argumen yang tertentu. Berikut adalah penjelasan dan contoh dari salah satu bentuk sesat pikir. 1. Ad hominem atau menyerang pribadi. Penjelasan falakasi ini terjadi ketika seseorang menyerang pribadi lawan debat, bukan argumennya. Fokusnya dialihkan dari isi pernyataan ke karakter, latar belakang, atau kepercayaan si pembicara. Contoh, kita tidak perlu mendengarkan pendapat tentang lingkungan dari dia karena dia sendiri tidak pernah menanam pohon. Kedua, di sini argumen tentang lingkungan diabaikan hanya karena menyerang personal yang menyampaikannya. Bagaimana cara terhindar dari logikal falakasi? 1. Fokus pada argumen bukan orangnya. Evaluasi ini isi pernyataannya, bukan siapa yang menyampaikan. 2. Gunakan bukti dan logika yang relevan. Contoh, pastikan argumen memiliki dasar yang bisa diuji secara rasional dan empiris. 3. Kenali berbagai jenis falakasi. Contoh, semakin banyak jenis sesat pikir yang kita kenali seperti straw man, false dilemma, slippery slope, dan lain-lain, semakin mudah kita menghindarinya. 4. Berpikir kritis dan terbuka. Jangan terburu-buru menyimpulkan, pertimbangkan berbagai perspektif sebelum menerima atau menolak suatu argumen. Demikianlah pertanyaan yang Bapak Ibu berikan. Mohon untuk diterima sekiranya. Sekian dan terima kasih.